Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas tentang berakhirnya sisa-sisa lokomotif uap pabrik gula Jatiroto. Pabrik gula Jatiroto berada di Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Konon pabrik gula Jatiroto memiliki lokomotif uap dengan jumlah terbanyak di antara pabrik gula yang ada di Jawa. Tak heran karena infonya pabrik gula Jatiroto mempunyai lahan tebu milik sendiri terluas saat itu. Dikutip dari data evaluasi pabrik gula Jatiroto yang dimiliki oleh GM Star Busman pada tahun 2007, tercatat lahan tebu milik sendiri seluas 5.400 hektar. Itu belum ditambah lahan tebu milik petani atau milik rakyat. Dan memiliki jaringan rel kereta tebu yang sangat mengesankan, bercabang kemana-mana dan saling terkoneksi. Dan bila kita melihat peta ini, jaringan relnya sangat rapi, terkotak-kotak, terkesan terencana dengan sangat baik. Tercatat pada update peta jaringan rel lori pabrik gula Jatiroto pada tahun 2008, jalur lorinya sepanjang 281.900 sekian meter. Anggap saja 282 km. Itu hampir menyamai jarak antara stasiun Surabaya Gubeng dengan stasiun Klaten. Memang sangat panjang karena jalur lori itu bercabang-cabang dalam suatu kawasan tertentu. Bila ditarik garis lurus, ya sangat panjang sekali. Itu catatan pada tahun 2008 loh ya. Tahun-tahun sebelumnya pasti lebih panjang lagi. Karena di setiap tahun jalur lori mengalami pengurangan. Maka wajar bila pabrik gula Jatiroto ini memiliki banyak lokomotif uap. Berbeda dengan jaringan rel lori pabrik gula tetangganya, di pabrik gula Semboro jaringan relnya menjalar, mencakup wilayah yang lebih luas dan terkesan tidak teratur, dan lebih panjang dibandingkan jalur lori milik pabrik gula Jatiroto. Dikutip dari data di brosur agrowisata pabrik gula Semboro yang dibuat pada tahun 1997, panjang relnya hingga 365 km. Itu belum termasuk rel di area emplasmen pabrik gula. Tak heran bila sepanjang itu, karena jalur lori pabrik gula Semboro adalah gabungan dari jalur lori 3 pabrik gula, yaitu pabrik gula Gunung Sari, pabrik gula Bedadung, dan pabrik gula Semboro itu sendiri. Karena memang jaringan rel lori ketiga pabrik gula di Kabupaten Jember ini terkoneksi, termasuk juga ke pabrik gula Jatiroto yang ada di Kabupaten Lumajang. Video jalur lori pabrik gula Semboro yang mengarah ke eks pabrik gula Gunung Sari Kencong dan yang ke eks pabrik gula Bedadung, termasuk jaringan lori yang menghubungkan antara pabrik gula Semboro dan pabrik gula Jatiroto, sudah pernah saya videokan. Link video ada di pojok kanan atas dan di deskripsi. Dikutip dari website International Steam milik Rob Dickinson yang diupdate pada tahun 2010, teman-teman bisa mengakses websitenya, link saya taruh di deskripsi. Tercatat pabrik gula Jatiroto memiliki 24 lokomotif uap ukuran 700 mm dan 2 lokomotif uap ukuran 1067 mm. 24 unit lokomotif uap milik pabrik gula Jatiroto tersebut hampir menyamai jumlah lokomotif uap PG Semboro yang ada saat itu, yaitu 25 unit. Dan untuk lokomotif uap ukuran 1067 mm, pabrik gula Semboro memiliki 1 unit. Namun, dari 25 lokomotif uap PG Semboro yang dikirim ke pabrik gula lain sebanyak 2 unit, yaitu lokomotif uap nomor 26 dan 27 yang dikirim ke pabrik gula Kanigoro. Sedangkan di pabrik gula Jatiroto, selain jumlah lokomotif uap yang tercatat itu, pabrik gula Jatiroto telah mengirim 7 unit lokomotif uap ke pabrik gula lain, yaitu 1 unit ke pabrik gula Kedawung, 2 unit ke pabrik gula Olean,
dan 4 unit ke pabrik gula Asem Bagus. Pengiriman lokomotif uap ke pabrik gula tersebut menggunakan truk karena jalur lorinya tidak terkoneksi. Lokasinya sangat jauh, dan sebagai contoh saya pernah memvideokan saat lokomotif dikirim ke pabrik gula lain menggunakan truk. Jadi diangkat menggunakan kren, ditaruh di atas bak truk. Link videonya ada di pojok kanan atas dan di deskripsi. Jadi jumlah lokomotif uap pada awalnya masih lebih banyak yang dimiliki pabrik gula Jatiroto. Beberapa pabrik gula memang memiliki lokomotif uap ukuran 1067 mm karena memiliki jalur 1067 mm yang terkoneksi dengan stasiun terdekat. Misalnya pabrik gula Jatiroto dengan stasiun Jatiroto, pabrik gula Semboro dengan stasiun Tanggul. Jalur tersebut untuk mengirim produk pabrik gula ke stasiun seperti gula, tetes, ampas tebu sebelum nantinya dikirim ke perusahaan lain atau pihak ketiga yang membutuhkan lewat jalur kereta api. Saya pernah membuat video tentang bekas lokomotif uap ukuran 1067 mm pabrik gula Jatiroto dan Semboro. Link videonya ada di pojok kanan atas dan di deskripsi. Oke, kembali ke bahasan lokomotif uap ukuran 700 mm pabrik gula Jatiroto. Kebetulan saya pernah ke pabrik gula Jatiroto pada tahun 2011 dan mengabadikan semua bangkai lokomotif uapnya. Dan coba kita cocokkan dengan data International Steam tahun 2010 itu. Jadi keadaan lokomotif uap sudah sangat memprihatinkan seperti ini teman-teman. Menyisakan bodi utama saja, seperti boiler dan frame bawah. Bodi utama pun banyak yang tak utuh lagi. Oke, kita mulai dari bangkai lokomotif uap yang masih terlihat penomorannya. Bangkai lokomotif uap dengan penomoran 5J. J diambil dari inisial Jatiroto. Lalu 10J yang dijadikan monumen di dekat pasar Jatiroto. 23J, 36J, 38J, 40J, 42J, 43J, 44J, 46J, 47J, 48J, 50J, 51J, 70J, 78J, dan 100J. Dan ada 3 bangkai lokomotif uap yang sudah tak terbaca penomorannya dengan konfigurasi roda 042. Lalu 3 bangkai lokomotif uap Male dan 1 boiler lokomotif uap Male. Berarti klop, total jumlah bangkai lokomotif uap ukuran 700 mm pabrik gula Jatiroto yang tersisa ada 24 unit. Kita abaikan dulu 2 unit lokomotif uap yang paling bawah yang saya tandai warna merah, karena itu lokomotif uap ukuran 1067 mm dan bangkainya masih ada. Link videonya sudah saya sampaikan di awal tadi. Pemusnahan massal bangkai lokomotif uap pabrik gula Jatiroto terjadi pada pertengahan tahun 2017. Terlihat bangkai-bangkai lokomotif uap itu dikeluarkan dari dok loko dan dipotong-potong. Infonya untuk di besi tuakan. Ini adalah frame bawah lokomotif uap Male yang sudah dipotong-potong.
Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana model bogi lokomotif uap Mahle, kebetulan ini ada tampak bawahnya. Jadi bogi depan dan bogi belakang terpisah dan dikaitkan dengan semacam engsel sehingga bogi lokomotif uap Mahle bisa fleksibel mengikuti bentuk relnya. Dan aliran tekanan uapnya melalui pipa yang ada di tengah bogi itu. Di titik engsel bogi, pipa uap dibuat semacam ulir sehingga bisa bergerak mengikuti gerakan bogi. Namun gerakannya tidak sampai berbelok drastis, teman-teman. Dulu juga saya pernah membuat video tentang penjelasan singkat lokomotif uap Mahle. Kala itu saya mereview lokomotif uap Mahle pabrik gula Wonolangan yang dipajang di Museum Probolinggo. Link videonya ada di pojok kanan atas dan di deskripsi. Terlihat juga ada beberapa gerbong ex-gerbong sekolah. Gerbong tersebut sekarang sudah dipindah di area kolam renang pabrik gula Jatiroto. Ada yang menjadi tempat makan, ada yang menjadi tempat kasir. Dan salah satu gerbong sekolah diambil Museum Angkut Malang. Tentu saja di Museum Angkut Malang sudah dipugar sehingga menjadi jauh lebih bagus. Habislah semua saksi bisu kejayaan lokomotif uap pabrik gula Jatiroto. Dari puluhan unit bangkai lokomotif uap yang tersisa, pabrik gula Jatiroto menyisakan 3 unit yang berada di jalur paling utara dok loko. Mungkin karena kondisinya tidak begitu buruk daripada yang terburuk lainnya. 3 bangkai lokomotif uap tersebut yaitu 50J, 47J, dan 100J. Yang merupakan kembaran lokomotif uap PG Semboro nomor 29. Sekarang ketiga bangkai lokomotif uap tersebut dijadikan pajangan di area kolam renang pabrik gula Jatiroto. Jadi pemusnahan lokomotif uap pabrik gula Jatiroto bukan dari kondisi baik lalu langsung serta-merta dipotong-potong. Tidak, teman-teman. Namun sudah memprihatinkan, sudah menjadi bangkai, dan itu adalah warisan jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Karena infonya memang lokomotif uap pabrik gula Jatiroto dipurna tugaskan berangsur-angsur setelah kedatangan lokomotif diesel Hokuriku antara tahun 1977-1978. Sebelum era 90-an, lokomotif uap sudah tidak beroperasi. Tercatat terakhir ada sedikit lokomotif uap yang dijalankan pada tahun 1986. Setelah itu sudah tak terlihat lagi. Jadi wajar kalau kondisinya saat ini, lebih tepatnya tahun 2017 sebelum dimusnahkan itu sudah sangat memprihatinkan. Setelah pemusnahan besar-besaran lokomotif uap, dok loko mulai dibongkar. Infonya di lokasi dok loko itu akan didirikan bangunan untuk keperluan upgrade pabrik. Dulu dok loko lama bangunannya sangat besar, membentang dari utara ke selatan. Dok loko sebelah utara dengan pintu lengkung untuk tempat lokomotif uap, dan dok loko sebelah selatan dengan pintu kotak untuk tempat lokomotif diesel, dan di bagian tengahnya untuk kantor dok loko. Bangunan di sebelah utara dok loko untuk menyimpan dresin dan bus.
Banyak dresin yang tersimpan di sana dan beberapa masih aktif kala itu. Dan bangunan di sebelah selatan Dok Loko untuk menyimpan alat berat. Kedua bangunan ini pun tak luput dari pembongkaran. Jadi mungkin pemusnahan lokomotif uap ada kaitannya dengan pemindahan Dok Loko imbas dari upgrade pabrik. Ya, itu bisa jadi. Tetapi di waktu yang hampir bersamaan, banyak bangkai lokomotif uap di pabrik gula lain yang dibesituakan juga. Seperti beberapa lokomotif uap di pabrik gula Semboro, bahkan di pabrik gula Gending dan pabrik gula Panji, bangkai lokomotif uap yang ada di dalam Dok Loko sudah habis sama sekali di waktu itu. Berarti tidak menutup kemungkinan bahwa pemusnahan bekas lokomotif uap di beberapa pabrik gula ini karena kebijakan dari manajemen pusat pabrik gula, mungkin saja. Dan dari puing-puing bongkaran Dok Loko lama, dibangunlah Dok Loko baru yang lokasinya di ujung selatan emplasemen pabrik gula Jatiroto. Jadi demikian kisah pemusnahan besar-besaran lokomotif uap pabrik gula Jatiroto yang saya lihat sendiri, teman-teman. Ya, semoga bisa sedikit bermanfaat. Dan foto-foto yang saya ambil dari website International Steam telah mendapatkan persetujuan dari Jan Willem van Dop dan Rob Dickinson. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.